Terlihat dengan waktu 6 jam, orang gunung itu berusaha secepat mungkin kembali ke wilayahnya agar bisa tetap bertahan hidup. Saat oksigennya nyaris habis dan tergeletak lemah di tanah, Cake datang memberikan oksigen baru untuk penjaga itu. Penjaga itu memperingatkan Cake bahwa ia berada terlalu jauh dari pintu. Sepertinya Cake telah melakukan eksperimen sumsum tulang belakang sehingga Cake bisa bertahan di bumi. Cake membantu penjaga itu bangkit dan mengatakan bahwa bumi adalah milik mereka. Dimes, Jasper, Monty, dan yang lain tengah resah menunggu bantuan mereka datang. Dr. Singh bersama para penjaga kembali masuk ke sana untuk mengambil sampel baru. Jasper berusaha menghentikan aksi itu dengan mengatakan kepada Dr. Singh bahwa Wallace tidak memperbolehkan mereka pergi. Dr. Singh menjawab bahwa Wallace tidak lagi memegang kendali atas Mount Wither karena alasan kesehatan. Terlihat Griff mendatangi Raven di ruang teknis untuk menanyakan kabar Bellamy. Mereka seketika khawatir karena Bellamy terlambat memberikan kabarnya. Griff lalu menanyakan rencana Raven dengan bendungan. Raven menjelaskan bahwa ia masih mencoba beberapa hal dengan bendungan itu, termasuk untuk memotong tenaga di Mount Wither. Griff lalu menanyakan berapa banyak generator nada yang telah Raven buat. Raven menjawab bahwa ia baru membuat 2 buah. Griff sedikit emosi dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak generator nada untuk bisa mengendalikan Reaper. Raven pun menjawab bahwa generator nada itu tidak tumbuh sendiri di pohon, dan Wick tengah berusaha mencari bagian-bagian yang diperlukan. Griff khawatir dia tidak bisa mengabarkan kesiapannya saat pertemuan dengan Lexa dan 12 kepala suku lain di Tons. Memahami kekhawatiran Griff, Raven menenangkannya dan meyakinkan Griff bahwa mereka pasti akan segera siap. Obrolan mereka berakhir karena suara Bellamy terdengar di radio mereka. Bellamy mengabarkan bahwa kabut asam saat ini tidak lebih penting dari teman-teman mereka yang mulai diambil satu persatu tiap jamnya. Bellamy tidak tahu dibawa kemana teman-teman mereka, namun ia dibantu Maya akan terus mencari tahu tempatnya. Maya lalu memberikan walkie dan earbud dari Raven ke Bellamy. Alat itu bertujuan agar Bellamy bisa mengabarkan apapun dimanapun dan kapanpun kepada stasiun The Ark. Setelah obrolan itu selesai, Griff menghampiri Ken dan mengatakan bahwa rencananya berubah. Griff akan tetap di Camp Alpha untuk memastikan teman-teman mereka aman, sementara Ken diutus untuk menggantikan Griff menghadiri pertemuan di Tons. Setelah Ken sepakat, datang Abby yang mengabarkan bahwa Jaha pergi membawa 12 orang dan 12 senjata menuju kota cahaya. Abby mengetahui hal itu dari sebuah catatan yang diberikan Sinclair 2 hari setelah kepergian Jaha. Di gurun pasir, terlihat kawanan Jaha masih terus berjalan meskipun tanpa peta apapun. Mereka mendekat ke sebuah gerobak di tengah gurun pasir dan seorang wanita tiba-tiba muncul dari dalamnya menodongkan pisau ke arah mereka. Wanita itu menceritakan bahwa ia tengah menuju ke kota cahaya bersama saudaranya. Sebelum penjara datang mengambil seluruh persediaan mereka dan membunuh saudaranya. Jaha lalu memerintahkan salah satu anggotanya untuk memberikan wanita itu air. Wanita itu bernama Emory menjelaskan bahwa semua orang di zona mati berniat menuju kota cahaya, namun tidak ada satupun yang berhasil menemukannya. Emory lalu menawarkan bantuan untuk membawa kawanan Jaha ke kota cahaya jika mereka mau membantu Emory menarik gerobaknya. Di lain sisi, Bellamy terlihat tengah menelusuri saluran udara menuju laboratorium bersama Raven dan Griff yang memantaunya dari Camp Alpha. Bellamy sempat kebingungan karena ia menemui persimpangan hingga akhirnya Bellamy mendengar suara bor dari ujung jalan dari ventilasi udara itu. Bellamy melihat Dr. Singh yang tengah mengebor seorang pasien. Mendengar suara bor dari walkinya, Griff menyadari bahwa mereka tengah melakukan pengeluaran tulang sumsum. Terlihat juga Cake yang menanyakan informasi apa yang Emerson dapat dari Sky People. Emerson lalu menyampaikan pesan dari Griff bahwa pasukannya akan datang mengambil orang-orangnya. Emerson lalu meminta maaf karena telah gagal melaksanakan misinya.
Cake menjelaskan bahwa ia telah mengirim Whitman untuk mengintai pertemuan para pemimpin di Thorns. Cake menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan rudal untuk membunuh Lexa dan Griff. Setelah Bellamy keluar dari saluran udara, ia memastikan Griff dan Raven telah mendengarkan semuanya. Griff lalu mempunyai rencana untuk menyelamatkan orang-orang di Thorns dari rudal, meskipun Raven sempat menahannya karena khawatir jika Griff akan meledak di sana. Griff berpesan agar saat ia kembali, ia akan mendapat kabar bahwa kabut asam telah dibereskan dan teman-temannya di Mount Wither telah diamankan. Sebelum Griff pergi, Bellamy menanyakan posisi Octavia. Griff berbohong dengan mengatakan bahwa Octavia aman karena ada di Camp Alpha. Griff menjelaskan kepada Raven bahwa mereka harus menjaga fokus Bellamy agar bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Di Thorns, terlihat Indra tengah menjelaskan sesuatu kepada Octavia yang ternyata tidak fokus mendengarkannya. Octavia lalu mengatakan bahwa ia memikirkan Lincoln. Indra menjelaskan bahwa sebagai seorang prajurit, Octavia tidak boleh menangisi orang-orang yang hilang sebelum memenangkan perang. Indra lalu memerintahkan Octavia untuk berjaga dengan yang lain. Di gurun pasir, Murphy dan Emory berjalan bersama sambil menceritakan kisah pilu mereka yang menjadi alasan keduanya sama-sama dikucilkan dari kawanannya. Keduanya pun saling menyemangati satu sama lain. Beralih ke Dr. Singh dan rombongan yang kembali masuk ke mes untuk mengambil sampel lain. Jasper dan beberapa temannya segera bergandengan tangan untuk melindungi satu sama lain. Namun tetap saja kekuatan mereka kalah dengan para penjaga yang datang. Akhirnya terjadi perkelahian antara penjaga dan anak-anak itu. Jasper berusaha melawan seorang penjaga dan penjaga itu menariknya ke sudut ranjang. Rupanya dia adalah Bellamy yang kemudian memberikan sebuah pistol kepada Jasper dan meminta Jasper menyusun rencana sendiri untuk melawan penjaga lebih keras lagi. Jasper lalu menyarankan Bellamy untuk menemui Wallace karena dia ada di sisi mereka. Singkatnya, Bellamy berhasil masuk ke kamar karantina Wallace untuk memberikan jatah makan. Mengetahui bahwa Bellamy bukanlah salah satu penjaganya, Wallace membesarkan volume musiknya sehingga ia bisa berbincang dengan Bellamy. Namun, Wallace tidak bisa membantu apa-apa dan hanya bisa mengulur waktu. Di lain sisi, Griff bersama Reader akhirnya sampai di Thorns. Griff segera bergegas untuk bertemu Lexa dan mengajaknya untuk berbincang berdua. Sementara itu, Whitman yang melihat kedatangan Griff langsung mengabarkan bahwa target kedua telah datang. Di dalam sebuah ruangan, Griff menjelaskan semuanya mengenai rudal. Lexa mengatakan bahwa ia tidak bisa mengevakuasi semua orang, karena itu akan membahayakan Bellamy yang masih menyusup di Mount Wither. Dengan terpaksa, Griff sepakat dengan Lexa untuk kabur berdua tanpa memberitahu kabar tersebut kepada orang lain. Kembali ke gurun pasir di mana seorang grounder berkuda datang menodong kawanan jahat. Rupanya Emory adalah alat untuk mengelabui kawanan jahat agar keduanya bisa menjarah seluruh persediaan yang jahat dan kawanannya bawa. Karena tidak bisa melawan, Jahat berusaha membujuk mereka agar mau bekerja sama mencapai kota cahaya. Sialnya, usaha itu gagal. Emory lalu memukul kepala Murphy. Adegan segera beralih ke Bellamy yang tengah menaiki tangga menuju suatu tempat. Raven tampaknya tak sengaja membahas Octavia, membuat Bellamy menyadari bahwa ia dibohongi oleh Octavia masih ada di Thorns. Raven meyakinkan Bellamy bahwa Griff akan menyelamatkan Octavia dan meminta Bellamy untuk tetap fokus pada misinya. Octavia tengah bersiaga bersama Atoll dan melihat sebuah pergerakan membuat Atoll langsung bergerak mencari sumber pergerakan itu. Octavia menyusul Atoll dan menemukan Atoll sudah tergeletak dengan tengah ditali oleh Lincoln. Octavia lalu memaksa Lincoln untuk menjauh dari Atoll dengan menodongkan pedangnya. Lincoln yang berada di bawah efek obat bius yang disuntikan oleh orang gunung mengatakan bahwa ia tidak bisa melawannya. Octavia lalu meyakinkan Lincoln dan Lincoln pun menjelaskan bahwa Lincoln telah membuat Bellamy terkurung di penjara. Octavia mengatakan bahwa Bell baik-baik saja dan berhasil masuk ke Mount Wither. Octavia lalu meminta Lincoln untuk ikut bersamanya, namun Lincoln menolaknya. Octavia geram dan memukul Lincoln sambil mengeluarkan bahasa Grounder. Octavia mengatakan bahwa Lincoln mempunyai pilihan untuk melawan atau merangkak pergi sendiri untuk mati sebagai pengecut.
Malam harinya Dick Gurunja membangunkan Murphy dan mengajaknya untuk kembali bergerak. Caspian berusaha membujuk Jaha untuk kembali ke camp karena mereka sudah tidak punya persediaan apapun untuk melanjutkan perjalanan. Murphy lalu mengatakan bahwa mereka harus pergi ke arah utara. Jaha memastikan apa yang Murphy katakan karena jika Murphy salah dan mereka telah pergi ke utara, maka mereka semua akan mati. Jaha sepakat dengan Murphy untuk melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Beberapa orang ikut bersama Jaha dan Murphy, sementara beberapa yang lain memilih kembali. Di lain sisi, Cake telah mengaktifkan rudal dan hanya menunggu koordinat dari Whitman. Di Ton, saat Lexa dan Griff berniat menjauh, Griff melihat kedatangan Abby membuatnya bergegas kembali ke Ton dan menjemput Abby. Griff tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada Abby dan langsung mengajak Abby untuk menjauh dari Tons. Indra dan Ken mulai menyadari bahwa Lexa dan Griff tidak terlihat di sana. Ken lalu mengajak Indra untuk mencari keduanya ke hutan. Indra setuju dengan ide Ken. Whitman telah menginformasikan koordinat target kepada Cake. Emerson mengatakan bahwa ia telah mengunci targetnya. Setelah semuanya siap, Cake pun memberikan izin untuk peluncuran rudal. Di tengah jalan, Abby berhenti dan mengatakan bahwa ia tidak akan melanjutkannya jika Griff tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rudal yang dinanti-nanti pun datang hanya dalam waktu 10 detik. Abby dan Griff melihat ledakan itu dan sedikit terhempas. Griff segera bangun dan memastikan kondisi Abby baik-baik saja. Namun Abby kecewa dengan Griff yang mengetahui serangan rudal itu dan malah membiarkannya terjadi begitu saja, membunuh banyak orang termasuk Sky People. Meskipun Griff telah menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk melindungi Bellamy, Abby nampaknya kecewa berat dengan Griff. Griff lalu meminta agar Abby tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain, karena aliansi 12 suku akan pecah jika mengetahui hal itu dan mereka akan kalah perang. Abby mengatakan bahwa Griff telah melewati batas dan bertanggung jawab atas kematian banyak orang malam itu. Griff hanya mengorbankan satu nyawa untuk semuanya. Abby juga mengatakan bahwa rahasia Griff aman bersamanya. Abby pun pergi meninggalkannya. Di mes, Jasper dan yang lain mulai panik karena Bellamy belum juga datang setelah 4 jam. Mereka sudah siap dengan rencana penyerangan mereka. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka melakukan rencana mereka diawali dengan Jasper yang menembak seorang penjaga. Namun mereka tetap saja berhasil dilumpuhkan oleh penjaga itu. Dr. Singh akhirnya memutuskan untuk membawa Jasper sebelum ia memerintahkan seorang penjaga untuk memastikan anak-anak itu bersih dari senjata. Saat hendak masuk ke lift, mereka semua terbakar karena kebocoran radiasi. Jasper sadar bahwa kebocoran itu adalah rencana Bellamy. Jasper segera membawa teman-temannya untuk keluar dari mes. Saat Dr. Singh masuk ke lift dan hendak menutup pintu lift, Jasper mengganjal pintu itu, membuat Dr. Singh tersiksa dengan radiasinya hingga ia tewas disaksikan oleh Jasper, Miller, dan lainnya. Cake masuk kamar Wallace dan menanyakan siapa yang menolong anak-anak itu. Wallace selalu mengaku bahwa ia adalah pelaku atas kebocoran radiasi yang terjadi. Cake juga mengabarkan kepada Wallace bahwa ia telah meluncurkan rudal semalam. Setelah selesai berbicara, Cake memanggil 2 penjaga dan seorang medis yang kemudian menyuntikkan sesuatu ke tubuh Wallace. Setelahnya mereka pun keluar. Octavia datang bersama Lincoln melihat Ton yang hangus terbakar membuat banyak korban berjatuhan. Griff melihat kekacauan yang terjadi di Tons akibat rudal yang dikirim oleh Mount Wither. Ia melihat seorang perempuan yang menjadi korban dengan kondisi yang mengenaskan karena membawa tangannya sendiri yang terputus. Griff merasa bersalah karena keegoisannya itu tidak memperingatkan mereka mengenai serangan rudal. Lexa datang dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa kemenangan memerlukan pengorbanan. Lexa mengajak Griff pergi ke sana. Jika pengintai masih melihat mereka, orang gunung itu pasti akan menyerang lagi. Mereka yang selamat bersama-sama untuk menolong korban ledakan. Lincoln berusaha menolong Indra yang masih hidup. Beberapa saat setelah Indra berhasil ditolong, ia tertembak oleh sniper. Mereka langsung berpencar menyelamatkan diri masing-masing. Griff menyadari bahwa pengintai itu masih ada di sana menembaki orang-orang. Griff berniat untuk menghampiri pengintai itu dan membunuhnya.
Lincoln berusaha membantu Indra, namun Indra menolak bantuannya. Sementara itu, Abby menemukan korban lain yang tertimpa reruntuhan. Rupanya itu adalah Ken yang masih hidup. Di Mount Wither, Jasper dan yang lain berhasil menguasai lantai 5 dan tengah bekerja sama untuk membangun pertahanan mereka. Kembali lagi ke Towns, di mana Lincoln dan Octavia berhasil membawa Indra ke tempat yang lebih aman. Lincoln berniat untuk membunuh snipernya. Sementara itu, temannya akan menangani Indra. Lincoln menahan Octavia yang ikut dengannya karena temannya akan membutuhkan Octavia di sana. Indra berpesan kepada Octavia bahwa Towns adalah kampungnya dan meminta Octavia untuk memimpin rakyat Towns. Setelah meninggalkan pesan itu kepada Octavia, Indra pun kehilangan kesadaran. Terlihat Monty memantau dari kamera pengintai bahwa para penjaga Mount Wither mulai berdatangan untuk mengevakuasi teman-temannya. Jasper dan Monty bersiap di barisan paling depan untuk menghadapi para penjaga yang datang. Mereka menyadari bahwa para penjaga itu tidak membawa senjata apapun karena mereka tidak diperintahkan untuk membunuh mereka semua. Para penjaga itu lalu melemparkan smoke bomb sebelum memulai meruntuhkan pertahanan yang dibuat oleh kawanan Jasper menggunakan kursi dan barang-barang lain yang disusun di balik pintu. Saat penjaga itu berhasil masuk, mereka mendapati para anak langit itu sudah tergeletak di lantai. Merasa janggal, salah seorang penjaga lalu meraba ember berisi air yang rupanya berisi smoke bomb yang mereka lemparkan. Jasper dan kawan-kawannya hanya berpura-pura pingsan untuk mengelabui para penjaga. Jasper memulai rencananya itu dengan bangkit dan langsung melumpuhkan seorang penjaga di depannya. Teman-temannya yang lain pun segera bangkit dan melawan para penjaga yang datang. Sebagian besar penjaga yang datang akhirnya berhasil dilumpuhkan, sementara beberapa yang lain langsung ditarik mundur. Di kamera pengintai, Jasper dan Monty melihat Fox yang dibawa oleh penjaga. Miller langsung menahan Jasper yang berniat pergi menyelamatkan Fox. Jasper melampiaskan kekesalannya dengan membacok seorang penjaga di depannya yang masih hidup. Kembali ke Towns, di mana Abby akhirnya masuk ke lubang yang di dalamnya masih ada orang. Abby masuk dan mencari orang itu. Abby mengatakan bahwa Ken hanya berdarah dan kondisinya baik-baik saja. Abby lalu berusaha untuk mengeluarkan Ken dari reruntuhan itu. Dua penjaga yang tengah membawa Fox telah sampai di ruang tindakan. Salah satu di antara mereka lalu menyiapkan mejanya. Fox lalu melawan dan berusaha kabur, namun seorang penjaga lain menodongnya dengan pistol di ambang pintu. Penjaga itu lalu menembak dua penjaga di dalamnya dan menyelamatkan Fox. Rupanya dia adalah Bellamy yang datang bersama Maya. Maya lalu membawa Bellamy dan Fox ke kamarnya. Di sana ada ayah Maya yang bernama Vincent yang rupanya tidak menyambut baik kedatangan Bellamy dan Fox. Setelah perdebatan Maya dan ayahnya akhirnya mengizinkan mereka tinggal untuk 1 malam saja. Vincent lalu mengingatkan Bellamy bahwa orang gunung tidak akan berhenti setelah mengetahui bahwa pengobatan sumsum tulang belakangnya berhasil. Di tempat lain, Lexa dan Griff yang masih berjalan di dalam hutan kemudian bertemu dengan Lincoln. Lincoln menjelaskan bahwa orang-orang yang selamat dari ledakan tengah ditembaki sniper. Dari Lincoln juga Griff mengetahui bahwa Octavia selamat dari ledakan. Lexa lalu mengajak Griff dan Lincoln untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Adegan beralih ke Abby yang masih berusaha mengangkat balok yang menimpa paha Ken. Abby mengatakan bahwa pembuluh darah di kaki Ken sobek dan balok itu satu-satunya penyelamat Ken untuk saat ini. Ken lalu meminta Abby untuk pergi mencari Griff, namun Abby tetap di sana dan mengatakan bahwa Griff baik-baik saja bersama Lexa. Reruntuhan di atas mereka tiba-tiba gugur dan menimpa keduanya. Di Mount Wither, Maya mengarahkan Bellamy untuk mendapatkan senjata. Keduanya merancang rencana untuk bisa kembali ke level 5. Bellamy lalu berpesan kepada Maya untuk kembali ke tempat itu 30 menit dari sekarang. Setelah Bellamy pergi, Maya bertemu dengan Cake dan beberapa penjaga. Adegan lalu beralih ke Jasper dan Monty yang tengah menyiapkan lagi penyerangan berikutnya. Walkie yang Jasper pegang berbunyi dan pesan itu dari Cake yang mengancam akan membunuh Maya jika mereka tidak menyerah. Di monitor, Monty melihat Maya telah dijaga oleh seorang penjaga yang menodongkan senapannya kepada Maya. Bellamy pun mendengar suara Cake dari walkie-nya. Di tempat lain, hingga pagi menjelang, sniper itu masih terus mencari mangsanya.
Melihat banyak orang yang semakin sekarat, Octavia mendapatkan ide untuk turun ke kawah bekas ledakan dan menggali terowongan bawah tanah. Ia melemparkan minuman kerasnya ke arah api, membuat api semakin berkobar dan mengeluarkan asap. Octavia lalu memanfaatkan asap itu untuk menutupi dirinya selagi berlari ke arah kawah, diikuti oleh beberapa grounder lain. Singkat cerita, Jasper dan Monty berhasil menyelamatkan Maya. Maya menjelaskan bahwa Fox baik-baik saja diselamatkan oleh Bellamy. Ia juga menjelaskan bahwa Bellamy akan mengambil senjata melalui peluncuran sampah. Monty menjawab bahwa ia telah menutup peluncuran sampah itu. Monty pun bergegas untuk menangani peluncur sampah itu. Jasper meminta Miller untuk membantu Monty. Beralih ke Abby yang membangunkan Ken dan memastikannya masih hidup. Abby meminta maaf karena semua itu terjadi akibat Griff yang mengetahui serangan rudal namun tidak menjelaskannya. Abby menyatakan rasa herannya terhadap Griff kepada Ken. Ken pun menjelaskan bahwa Griff seperti itu karena melihat perilaku mereka di stasiun The Ark. Griff telah mengambil sebuah keputusan yang sama dengan Ken yang membunuh 300 penjaga di stasiun The Ark, dan Abby yang mengapungkan laki-laki yang dicintainya untuk menyelamatkan orang-orang The Ark. Kembali ke Monty yang masih berusaha untuk memperbaiki saluran peluncur sampah. Oksigen yang ada di baju Maya semakin menipis, membuatnya harus segera mendapatkan pertolongan. Dari dalam saluran itu, Bellamy membuka pintunya. Bellamy lalu mengajak Maya untuk masuk ke dalam. Akhirnya Maya pun berhasil selamat ditemani oleh Bellamy dan Jasper. Di ruangan itu datang Vincent memeluk Maya. Bellamy menjelaskan kepada Jasper bahwa Griff dan kawanan grounder akan datang dan ia harus memastikan semua teman-temannya telah aman di Mount Wither. Jasper menjawab bahwa Finn telah berhasil melakukan perdamaiannya dengan grounder. Jasper tidak tahu bahwa Finn telah tewas beberapa waktu lalu. Bellamy hanya menjawab singkat lalu segera pergi. Beralih ke Lincoln, Griff dan Lexa yang sepertinya telah sampai di tempat sniper itu sembunyi. Whitman melihat pergerakan mereka dan langsung menembaknya. Ketiganya segera berlindung dan Griff menembak Whitman untuk mengalihkan perhatiannya. Selagi Griff melakukan aksinya, Lincoln bergerak untuk melumpuhkan Whitman. Sayangnya Lincoln yang telah mendapat 1 dosis suntikan terlihat lumpuh karena generator nada yang Whitman keluarkan. Dengan mudah Whitman membalikkan posisi. Untungnya Griff datang tepat waktu dan menembaknya. Di Tons, Raven dan tim yang tengah menggali lubang bawah tanah mendengar suara trompet Lincoln yang berarti bahwa Lincoln telah berhasil melumpuhkan snipernya. Di sisi lain, Cake bersama Emerson dan beberapa penjaga lain berjalan menuju kawanan Jasper karena merasa bahwa Maya telah mati. Mereka tidak lagi menggunakan smoke bomb, melainkan flashbang yang menghasilkan sedikit ledakan. Cake meminta agar anak-anak itu ditangkap hidup-hidup. Setelah masuk ke dalam, Cake lalu memerintahkan Emerson untuk menemukan anak-anak itu, karena di dalam semuanya kosong. Bellamy dan Jasper telah berhasil membawa teman-temannya keluar dan tengah mendiskusikan bagaimana mereka bersembunyi. Bellamy tidak kehilangan akalnya karena ia telah bekerja sama dengan Maya dan Vincent yang telah mengumpulkan orang-orang yang tidak sependapat dengan Cake untuk membantu teman-temannya bersembunyi. Sementara itu, Bellamy akan terus bergerak sendiri karena orang gunung itu belum mengetahui keterlibatan Bellamy di sana. Bellamy berpesan kepada Jasper untuk bersiap menghadapi perang. Di Tons, Octavia dan beberapa orang grounder tengah berusaha mengeluarkan Ken dan Abby. Namun kelihatannya mereka tidak cukup kuat untuk membongkar reruntuhan itu. Tiba-tiba Sinclair bersama Sky People lain datang setelah melihat rudal meledak. Mereka datang membawa tali dan segera membantu Octavia dan Grounder untuk mengeluarkan Ken dan Abby. Lincoln pun datang bersama Griff dan Lexa. Lexa lalu mengatakan kepada semua orang di sana bahwa kematian hari ini akan dibalas dengan keruntuhan gunung yang mana maksud Lexa adalah Mount Wither. Abby menghentikan sorakan orang-orang dan mengatakan bahwa di bawah reruntuhan itu masih banyak orang yang memerlukan bantuan. Abby lalu memerintahkan semua yang ada di sana untuk bekerja sama mencari korban lain. Lexa meyakinkan Griff bahwa dengan kerjasama antara dua kelompok itu mereka akan memenangkan perangnya. Indra rupanya masih bisa selamat.
Di lain sisi, Octavia tengah berjalan bersama Lincoln bertemu dengan Indra. Indra memuji kerja bagus Octavia hari itu yang telah menyelamatkan nyawa warga Indra. Dan film pun bersambung. Terlihat Jaha, Murphy, dan 4 orang lain yang masih menelusuri gurun pasir. Seorang laki-laki berusaha menghibur teman-temannya yang lain, namun tiba-tiba ia menginjak ranjau dan meledak. Ledakan itu membuat semua orang terhempas ke gurun pasir. Seorang wanita melihat potongan tubuh korban ranjau terlihat ketakutan dan bergerak mundur hingga ia kembali meledak karena mengenai sebuah ranjau. Jaha lalu mengingatkan yang lain agar tidak bergerak lagi karena mereka ada di tengah daerah ranjau. Di Mount Wither, Cake mendiskusikan rencana mereka kepada Emerson. Keduanya membahas mengenai anak-anak yang belum ditemukan dan siapa yang membantu mereka. Mereka juga mendiskusikan serangan dari luar yang akan segera tiba. Rupanya mereka bisa memantau pergerakan kawanan Grounder dan Sky People yang tengah berjalan menuju gunung. Cake heran kenapa kawanan itu berhenti tepat di luar area kabut. Sementara itu di hutan, kawanan Grounder dan Sky People tengah bermalam sambil menunggu perintah dari pemimpin mereka. Di tendanya, Lexa dan Griff berdiskusi mengenai rencana penyerangan mereka. Griff khawatir Bellamy tidak berhasil mematikan kabut asam sehingga ia berusaha menemukan rencana lain untuk menyerang Mount Wither. Lexa mengatakan kepada Griff bahwa dalam peperangan rencana tidak akan bertahan lama dan memikirkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah terjawab hanyalah membuang-buang tenaga. Lexa lalu menutup diskusi itu dengan mengatakan bahwa ia dan Griff sama-sama dilahirkan untuk menghadapi peperangan ini. Sementara itu Bellamy masih mencari sumber kabut asamnya. Namun sayangnya kartu kunci milik Lovejoy tidak berfungsi. Raven menghubungi Bellamy dan menanyakan proses misinya. Bellamy menjawab bahwa ia masih berusaha mencari sumber kabut asamnya, namun kartu kuncinya tidak berfungsi lagi. Tiba-tiba, 2 orang penjaga menodongnya senjata dari kejauhan dan meminta Bellamy untuk diam. Bellamy segera berlari menjauhi penjaga itu. Bellamy lalu bersembunyi di balik tembok untuk melawan seorang penjaga bernama Garza. Setelah membunuhnya, Bellamy mengambil pistol dan keycard miliknya kemudian pergi. Di camp, Raven meminta bantuan Wick untuk mencari solusi kabut asam yang menghentikan pergerakan Grounder dan Griff. Griff menghampiri Octavia yang duduk serang diri di dekat HP unggun. Octavia lalu menanyakan bagaimana Griff bisa selamat, padahal terakhir kali Octavia melihat Griff ada bersama Lexa di Tarns. Octavia berpikir bahwa Griff mengetahui serangan rudal itu. Griff akhirnya menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk menyelamatkan Bellamy yang masih menjadi mata-mata di Mount Wither. Griff mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Sama seperti Abby, Octavia pun kecewa dengan langkah yang Griff ambil. Griff lalu meminta Octavia untuk merahasiakan hal itu agar aliansi 12 suku tidak pecah. Datang Lexa dan pengawalnya yang memberikan tugas kepada Octavia untuk menjaga di pos depan. Octavia menjawab bahwa ia telah mendapat tugas pengintaian bersama Lincoln. Namun Grounder itu mengatakan bahwa Octavia harus tetap menjaga pos depan dan Indra akan menyusulnya. Setelah Octavia pergi, Lexa memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Octavia. Di lain tempat, Bellamy mendatangi Vincent di ruangannya dan meminta bantuan mengenai acid fog. Seorang penjaga bernama Lee datang membuat Bellamy langsung menodongkan senjatanya. Vincent menjelaskan bahwa Lee ada di pihak mereka dan telah membantunya mengamankan teman-teman Bellamy ke tempat yang sudah digeledah penjaga lain. Setelah memastikan teman-temannya aman, Bellamy kembali berdiskusi cara untuk mematikan acid fog. Vincent membuka sebuah peta area terlarang di Mount Wither dan memberikan sebuah obor gas karbit sebelum ia mulai menjelaskannya kepada Bellamy. Kembali ke Griff yang menghampiri Indra dan menanyakan kenapa dia tidak menjaga pos bersama Octavia. Indra mengatakan bahwa dia tidak menjaga pos dan telah menugaskan Octavia bersama Lincoln untuk mengintai gunung. Griff sepertinya menyadari rencana Lexa. Saat pengawal Lexa hendak memanah Octavia yang berjaga sendirian, Griff menodongkan pistolnya dan meminta Grounder itu untuk tidak bergerak.
Griff lalu membawa Grounder itu pergi dari sana, beralih ke gurun di mana Jaha dan kelompoknya masih duduk di tempat yang sama. Setelah matahari terbit, mereka membuka mata dan mulai bangkit. Dari arah terbitnya matahari, mereka melihat sinar-sinar lain yang berbeda. Mereka menyadari bahwa mereka telah dekat dengan kota cahaya. Jaha lalu mengajak yang lain untuk kembali melanjutkan perjalanan. Murphy pun meminta Jaha untuk berjalan di depan lebih dulu. Di tempat lain, Griff membawa pengawal Lexa untuk menemui Lexa dan menanyakan apa yang Lexa inginkan. Lexa lalu memerintahkan pengawalnya untuk keluar. Griff menjelaskan kepada Lexa bahwa Octavia adalah orang yang setia dan tidak akan menjadi ancaman untuk mereka semua. Lexa tidak senang karena Griff menggantungkan semua hal dengan perasaannya. Griff lalu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orangnya menjadi korban lagi. Ia mengancam akan memberitahu semua orang mengenai rudalnya jika Lexa nekat membunuh Octavia. Di gurun, Jaha tengah mencari jalan yang aman dan menandainya dengan tongkat yang ia bawa. Murphy dan dua orang yang lain mengikuti jejak Jaha di belakangnya. Richard yang sudah tidak tahan ingin segera sampai ke kota cahaya berlari tanpa memperdulikan ranjaunya. Jaha lalu mengejar Richard dan menghentikannya. Di sisi lain, Bellamy akhirnya berhasil sampai di ruang penyimpanan asam milik Mount Wither. Di sana ia merusak sistem keamanan pintunya dan mengunci pintu itu dengan kapal yang ia bawa. Ia lalu mengabarkan kepada Raven bahwa ia telah menemukan sumber exit vault-nya. Mereka lalu mendiskusikan rencana apa untuk mematikan kabut asam itu. Kembali ke tim Jaha yang akhirnya berhasil keluar dari ladang ranjau. Setelah mereka mendaki gurun terakhir, bukannya menemukan kota cahaya yang mereka cari, melainkan hanya padang berisi panel surya yang nampaknya telah usang, tanpa adanya tanda kehidupan di sana. Murphy nampaknya kesal setelah perjuangan yang telah ia lalui. Kota cahaya yang ia cari tidak ia temukan. Sama halnya dengan Murphy, Jaha pun melampiaskan kekesalannya akibat tidak berhasil menemukan kota cahaya. Kembali ke Bellamy, Raven dan Wick yang masih mencari solusi untuk kabut asamnya. Setelah beberapa saat tidak menemukan solusi, Raven dan Wick akhirnya mempunyai ide untuk memasifkan asamnya dan membuat HP asamnya menjadi netral. Bellamy pun bergerak untuk melakukan apa yang Raven dan Wick katakan. Rupanya rencana itu berhasil dan mereka berhasil menetralkan asamnya. Raven dan Wick yang terlalu senang tanpa sadar berpelukan dan hampir berciuman sebelum akhirnya Bellamy memerintahkan Raven untuk membunyikan suar. Di sisi lain, Griff kembali bertemu dengan Lexa. Di sana Lexa mengatakan bahwa ia percaya dengan Griff dan Octavia tidak perlu takut dengan Lexa. Obrolan mereka lalu terhenti setelah seorang dari luar memanggil komandan karena melihat suar. Di luar, semua orang termasuk Griff dan Lexa melihat suar dari kejauhan yang berarti bahwa Bellamy telah berhasil untuk mematikan kabut asamnya. Lexa memuji Griff yang telah mempercayakan hal itu kepada Bellamy. Lexa lalu mengajak Griff untuk segera bertempur. Lexa dan Griff segera bergegas untuk memastikan kawanannya siap. Kawanan Lexa dan Griff mulai berangkat berperang. Sementara itu Bellamy melihat indikator pH di salah satu tangkinya masih asam. Menyadari ada yang aneh, Bellamy kembali ke monitor sebelumnya lalu mengabarkan kepada Raven bahwa penetralnya tidak berhasil. Namun sayangnya, Cake dan anak buahnya berhasil memutus radio antara Bellamy dan Raven. Cake juga telah mengaktifkan kembali kabut asamnya. Cake lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyebar kabut asamnya dan menemukan penyusup di Mount Wither. Bellamy akhirnya terkepung oleh para penjaga yang datang. Bellamy memanfaatkan tangki-tangki yang berisi cairan mudah terbakar itu untuk bersembunyi. Salah satu penjaga itu memerintahkan rekannya agar tidak menembak tangki-tangki itu. Bellamy segera masuk ke dalam sebuah ventilasi dan menembaki penjaga-penjaga yang berusaha menembaknya. Cake lalu menyuruh anak buahnya untuk menyebar kabut itu setelah semua kawanan berada di area itu. Cake memberikan perintah untuk menyebar kabutnya.
Bellamy rupanya tidak kehilangan akal. Sebelum ia pergi dari sumber kabut asam itu, ia telah meletakkan obor karbit dari Vincent ke sebuah tangki berisi cairan mudah terbakar. Hal itu seketika membuat ledakan di dalam ruangan itu, membakar semua penjaga di sana dan hampir membuat Bellamy juga terbakar jika ia terlambat keluar dari saluran udara itu. Begitu juga Cake yang gagal menyebarkan kabutnya karena tangki-tangki itu sudah diledakkan oleh Bellamy. Mengetahui hal itu, Cake memerintahkan anak buahnya untuk mencari cara lain yang bisa mereka gunakan untuk melawan kawanan yang tengah datang itu. Penjaga itu menjawab bahwa Reaper yang mereka punya pun tidak akan sanggup melawan kekuatan sebesar itu dan yang mereka punya hanyalah pintu. Di perjalanan, Griff menghampiri Octavia dan berusaha memindah tugaskan Octavia di belakang agar ia lebih aman. Namun Octavia mengatakan bahwa ia hanya menerima perintah dari Indra, bukan dari Griff. Indra lalu datang dan mengatakan bahwa Octavia dipanggil oleh komandan yang membuat Griff pergi meninggalkan Octavia. Di sana Indra mengatakan bahwa ia telah mengetahui masalah Octavia dan Griff. Indra menjelaskan bahwa rudal itu adalah serangan dari Monwither dan Lexa adalah pemimpin hebat karena mampu bersikap kejam. Maka dari itu mereka akan memenangkan pertempuran itu. Beralih ke Jaha dan timnya yang menemukan drone setelah Murphy melemparkan batu ke panel surya. Mereka lalu bergerak mengikuti drone itu. Bahkan Jaha berniat untuk tetap mengikuti drone itu dengan menggunakan perahu dan menyeberangi pantai itu. Terlihat Bellamy datang ke ruang panen dan membantu Echo keluar dari kandang sesuai janjinya sebelumnya. Bellamy lalu menjelaskan bahwa orang-orang mereka tengah berada di Monwither dan ia mengharapkan Echo akan membawa kawanannya yang ada di kandang itu untuk membantu kawanan lain di luar. Mengetahui bahwa Bellamy akan menolong ratusan grounder itu, semua orang di sana menjadi berisik. Echo lalu membentak mereka dan memaksa mereka diam jika ingin keluar. Saat Bellamy menjelaskan rencananya, suara Cake terdengar tengah menyiarkan pengumuman. Cake memberitahukan bahwa Dr. Singh menemukan cara untuk membuat rakyatnya kembali ke bumi dengan memanfaatkan sumsum tulang belakang teman-teman Bellamy. Mengetahui apa tujuan Cake, Bellamy memberikan kunci kandang ke Echo dan bergegas pergi. Sebelum pergi, Bellamy menjelaskan bahwa ia akan membawa teman-temannya ke sana untuk bergerak bersama grounder tahanan di sana. Bellamy berpesan agar Echo tetap ada di sana sebelum Bellamy datang. Di akhir pengumumannya, Cake meminta rakyatnya untuk menyerahkan 44 orang yang Cake cari dalam 1 jam ke depan tanpa hukuman apapun. Namun jika lebih dari 1 jam, maka Cake akan menganggap orang itu sebagai musuh negara. Dari dalam pusat kendali, Cake bersama beberapa penjaga tengah mengamati apa yang kawanan grounder itu lakukan. Emerson mengatakan bahwa kawanan itu sudah terlalu dekat dengan peluru kendali, dan jika tudung itu hancur maka mereka tidak bisa lagi melakukan apapun dari dalam pusat kendali. Namun Cake menahan penjaganya untuk turun karena merasa para kawanan itu telah siap perang dan mereka akan baik-baik saja selama ada di dalam bunker. Cake lalu memarahi Emerson karena buronan mereka masih belum tertangkap. Cake meminta agar Emerson melakukan pemeriksaan ke tiap ruangan untuk menemukan 45 orang itu. Terlihat 2 orang penjaga masuk ke tempat keluarga Peter untuk mencari buron karena menurut info yang mereka dapat, bahwa keluarga Peter membawa makanan lebih ke kamar mereka. Peter dan istrinya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan buron yang mereka cari. Saat Nyonya Peter meletakkan cangkir di meja, penjaga itu melihat 2 bekas cangkir lain yang ada di sana. Penjaga itu lalu menodongkan pistolnya dan menghitung 1 sampai 5 agar mereka mau mengatakan di mana mereka menyembunyikan buronnya. Tepat di hitungan kelima, Jasper dan Maya keluar dari sana karena tidak mau kedua orang tua itu menjadi korban. Sayangnya setelah menangkap Jasper, kedua orang itu akhirnya tetap ditembak oleh penjaga. Di camp Lexa, beberapa grounder tengah berkumpul bersama Sky People yang baru tiba. David mendekati Griff dan mengatakan bahwa ia membawa paket hydrazine dari Raven yang mungkin saja dapat bermanfaat.
Setelah itu Lexa dan Griff memberikan semangat kepada kawanannya sebelum mereka menjelaskan rencana penyerangan mereka. Griff mengatakan bahwa misi itu adalah misi penyelamatan dan para Grounder itu hanya boleh membunuh penjaga dan pemimpinnya saja, tidak dengan rakyat yang ada di dalamnya, karena beberapa dari mereka telah membantu teman-teman Griff di dalam. Griff lalu menjelaskan bahwa mereka telah dibagi menjadi 4 tim, di mana tim 1 dan 2 sudah bergerak menuju tambang dan bendungan milik Moonwither. Tim 3 sudah berada di dalam gunung dan tengah melepaskan tahanan Grounder, dan mereka yang ada di sana sebagai tim 4 bertugas untuk mengalihkan perhatian orang-orang gunung di gerbang utama Moonwither. Griff mengatakan bahwa informasi yang ia dapat dari Maya, sistem penguncian magnet listrik di gunung tidak akan berfungsi jika powernya mati dan power itu berasal dari bendungan. Tim Raven telah masuk dan mengambil alih ruang turbin untuk meledakkan powernya. Sayangnya orang gunung memiliki generator cadangan yang bisa kembali mengaktifkan sistem penguncian magnet listrik. Mereka hanya punya waktu 1 menit hingga generator cadangan itu menyala kembali. Mereka juga tidak bisa meledakkan generator cadangan karena jika tidak ada listrik di Moonwither, maka semua orang yang ada di dalam akan terbunuh, dan itu bukanlah tujuan dari misi mereka. Griff juga menjelaskan bahwa ia telah kehilangan kontak dengan Bellamy yang masih di dalam gunung, namun ia dan Lexa yakin bahwa Bellamy akan baik-baik saja. Tim 4 bertugas untuk menarik perhatian selama tim Indra membawa keluar tahanan melalui terowongan Reapers. Dan setelah tim Indra membunyikan tanda bahwa mereka telah berhasil, semuanya harus kembali pulang. Lexa menambahkan bahwa hari ini juga Moonwither akan takluk di bawah kawanannya dan Sky People. Lexa menegaskan bahwa mereka harus memisahkan orang-orang yang tidak bersalah, dan untuk orang yang bersalah, darah harus dibalas dengan darah. Di jalan, Jasper dan Maya yang telah digiring oleh penjaga dihadang oleh Vincent. Maya memohon agar ayahnya tidak melakukan itu karena penjaga bisa saja membunuhnya. Akhirnya Vincent yang tidak mau pergi itu ditodong senjata oleh penjaga. Mendadak Paul si penjaga itu tertembak. Seorang penjaga lain lalu maju dan langsung dilumpuhkan oleh Millet. Bellamy dibantu Vincent keluar dari ventilasi dan memastikan kondisi telah aman. Bellamy lalu meminta Jasper membawa yang lain ke ruang panen. Vincent menginformasikan bahwa Monty dan yang lain berada di lantai 3. Sementara Vincent akan membawa mereka semua ke ruang panen, Bellamy akan menyelamatkan Monty dan yang lain. Jasper berniat ikut dengan Bellamy karena ia telah berjanji untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, tim Indra tengah berjalan menyusuri terowongan hingga akhirnya mereka diserang Reapers. Jackson lalu membunyikan generator nada untuk mengendalikan Reaper itu, disusul penyuntikan obat penenang, dan mengikat tangan dan kaki Grounder. Indra sepertinya mengenal salah satu Grounder itu. Octavia menenangkan Indra bahwa Abby akan menolongnya nanti. Beralih ke tim Griff yang tengah memasangi hidrazin untuk meledakkan gerbang utama di Moonwither. Di ruang turbin, seorang penjaga datang menyerang Wick yang tengah mendekati Walkie di tembok. Penjaga itu melaporkan adanya penyusup sebelum akhirnya Wick membunuhnya. Orang gunung itu pasti akan segera meluncurkan bantuan ke ruang turbin. Atas kecerobohan Wick, 1 bom terakhir jatuh dan membuat mereka tidak bisa meledakkan semua bendungan. Raven menjelaskan bahwa power akan tetap menyala. Cake datang kepada Wallace dan mengabarkan apa yang tengah terjadi. Wallace terlihat sangat kecewa dengan apa yang telah Cake lakukan. Cake meminta solusi kepada Wallace untuk menyelamatkan rakyatnya. Cake hanya diam beberapa saat, hingga saat Cake hendak pergi, Wallace menahannya. Di sisi lain, Raven dan Wick akhirnya menemukan cara lain untuk mematikan turbin itu. Setelah beberapa saat berpikir, Raven bertugas untuk mengurus turbinnya, sementara Wick bertugas memasang detonatornya. Di depan gerbang utama, Griff mulai panik karena merasa mereka sudah terlalu lama menunggu. Mereka lalu mendengar suara tembakan dari bendungan. Rupanya para penjaga telah datang untuk mengepung Raven dan Wick. Saat Wick telah berhasil dan Raven telah memencet tombolnya, penjaga datang dan mereka segera berlari menjauhi turbin yang akan meledak.
Ledakan pun terjadi tepat sebelum Raven dan Wick berlari menjauh memadamkan seluruh listrik di Mount Wither. Tombol yang dipegang Greaves nampaknya tidak berfungsi. Para penjaga malah menembaki mereka dari atas membuat korban kembali berjatuhan. Lexa lalu memerintahkan penjaga dengan perisai untuk melindungi David yang meminta untuk meledakkan bom secara manual di gerbang utama. Namun mereka semua akhirnya gugur sebelum sampai di gerbang. Lincoln lalu memanfaatkan 5 detik terakhir untuk meledakkan bom itu dengan panahnya, dan rupanya berhasil. Lexa lalu mengajak beberapa anak buahnya untuk naik dan mengatasi penembak yang tengah menembaki mereka. Lexa berpesan kepada Lincoln untuk melindungi Greaves dan segera membuka gerbang setelah para penembak berhenti menembaki. Bellamy, Jasper, dan Maya telah sampai di lantai 3. Namun protokol karantina akan segera dimulai dalam 30 menit ke depan, yang artinya Maya terancam bahaya radiasi. Jasper mengatakan bahwa ia akan mencari baju hazmat untuk Maya dan membantu Maya tetap bertahan di sana. Ketiganya kembali melanjutkan perjalanan dan mendengar keributan dari sebuah ruangan. Mereka hanya menemukan beberapa korban tergeletak di lantai dan Monty yang menjelaskan bahwa orang gunung akan segera memanen Grounder. Lincoln menyadari bahwa Lexa telah berhasil dan segera memerintahkan para Grounder bersiap untuk menyerang. Setelah mereka membuka pintu, Greaves memerintahkan pasukan untuk menyerang, namun Lexa dan kawanannya datang bersama Cake menghentikan mereka. Para tahanan Grounder lalu keluar sementara Lexa menjelaskan bahwa orang-orang Greaves tidak termasuk dalam kesepakatan. Greaves rupanya dikhianati oleh Lexa. Setelah Greaves menjelaskan, Lincoln memohon kepada Lexa untuk tetap bertempur menyelamatkan orang-orang langit. Namun keputusan sudah dibuat antara Cake dan Lexa. Lexa lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunyikan trompet pertanda mundur. Semua kawanan Lexa benar-benar mundur dari perang. Lincoln yang berusaha membantu Greaves pun dibawa paksa oleh anak buah Lexa. Indra dan timnya yang mendengar trompet itu berniat keluar, namun Octavia menolaknya karena belum berhasil membawa keluar tahanan di dalam. Indra tetap memaksa keluar karena trompet itu adalah pertanda perintah untuk keluar. Akibat menentang Indra, Octavia mendapat luka di lehernya dan dicopot dari jabatan orang kedua Indra. Jackson berusaha membujuk Octavia, namun Octavia tetap pada pendiriannya. Jackson lalu meninggalkan perlengkapannya untuk Octavia dan pergi meninggalkan Octavia bersama orang langit lainnya. Sesampai Bellamy dan timnya di ruang panen, mereka tidak menemukan satupun tahanan Grounder di sana. Maya menemukan mayat ayahnya yang tergeletak di lantai. Raven dan Wick terlihat baik-baik saja meskipun terkena ledakan. Mereka lalu dikepung oleh beberapa penjaga yang datang. Rupanya, rencana kesepakatan dengan Lexa adalah solusi yang diberikan Wallace kepada Cake. Wallace mengatakan bahwa mereka masih belum selesai karena orang-orang langit tidak akan berhenti. Cake menjelaskan bahwa ia telah mengirim tim untuk menjemput kawanan itu. Di akhir episode, Greaves seorang diri tetap tidak mau kembali bersama kawanan lain. Greaves mengatakan bahwa baginya itu tidak mungkin selesai. Terlihat Jaha dan timnya yang masih mendayung akhirnya melihat sebuah daratan di kejauhan. Awalnya mereka kembali semangat mendayung hingga sesuatu muncul dan membuat kapal mereka oleng. Salah satu dari mereka akhirnya jatuh dan menjadi mangsa makhluk laut itu. Tangan Murphy pun terluka akibat hendak menolong seorang yang tenggelam itu. Setelah membalut luka tangannya, mereka kembali bergegas untuk mendayung. Namun makhluk itu memukuli kapal mereka dan membuat kapalnya berlubang. Jaha tiba-tiba melemparkan seorang anggotanya ke laut menjadi mangsa monster itu. Murphy menanyakan ada apa dengan Jaha. Beralih ke Greaves yang menghampiri Octavia di Gua Reapers. Octavia tidak menyambut baik kedatangan Greaves setelah apa yang terjadi di Thorns. Octavia sempat menanyakan apa yang terjadi dengan Lexa. Setelah menjelaskannya, Octavia kembali bertanya mengenai Lincoln. Greaves mengatakan bahwa Lincoln ingin tetap di sana, namun Grounder itu membawa paksa Lincoln. Greaves berniat menembak sistem keamanan kunci agar ia bisa masuk melalui pintu itu, namun Octavia segera mencegahnya. Saat keduanya bertengkar, datang seorang lewat pintu itu yang rupanya adalah Bellamy yang datang bersama Jasper, Monty, dan Maya.
Bellamy menanyakan di mana kawanannya. Griff menjelaskan bahwa semua orang telah pergi. Karena oksigen di hazmat Maya hampir habis, mereka pun berpencar. Bellamy, Griff, dan Monty akan menemui Wallace, sementara Octavia, Jasper, dan Maya akan menyusup ke lantai 5 mengambil oksigen tambahan. Di camp, Indra bergantian untuk mengawasi Lincoln. Indra menjelaskan keputusan yang telah diambil Lexa dan keputusan Octavia. Lincoln terlihat kecewa dengan Indra dan kawanannya. Rakyat Mount Wither terlihat sehat sentosa tengah berkumpul di aula lantai 5. Sementara itu, teman-teman Jasper termasuk Raven dan Wick sudah mengantri di ruang tindakan untuk diambil sumsumnya. Di sana, para penjaga membawa 4 tahanan baru, yaitu Monroe, David Miller, Ken, dan Abby. Setelah mereka selesai dengan seorang di meja tindakan, mereka lalu mengambil Raven sebagai korban selanjutnya. Raven sempat menggigit seorang penjaga yang tengah mengikatnya, namun setrum mereka membuat Raven tak berdaya. Di sisi lain, Bellamy dan timnya menghampiri Wallace. Griff menjelaskan bahwa ia tidak akan membahayakan rakyat gunung karena ia telah memastikan rakyat gunung akan aman di lantai 5. Dan ia juga tidak menghancurkan turbinnya agar orang gunung bisa memperbaiki turbinnya. Griff lalu mengajak Monty menuju pusat komando bersama Bellamy yang menarik Wallace ikut bersama. Singkat cerita, Jaha dan Murphy berhasil sampai di daratan. Murphy memutuskan bahwa ia akan berjalan sendirian tanpa mengikuti Jaha lagi. Tak lama datang drone yang mereka lihat sebelumnya. Jaha lalu mengatakan ke arah kamera itu bahwa ia membutuhkan bantuan. Murphy lalu meminta Jaha untuk pergi meninggalkannya. Jaha pun pergi dan berjanji akan kembali menemui Murphy. Di tempat lain, Bellamy dan tim akhirnya sampai di ruang pusat komando. Sementara itu, Monty membobol pintunya. Bellamy menyadari dari cerita Wallace bahwa kesepakatan Mount Wither dengan Lexa bukanlah ide Cake, melainkan ide Wallace. Di sisi lain, Jasper dan Octavia berhasil membawa Maya ke tempat yang aman dari radiasi di dalam gunung. Rencana Jasper selanjutnya adalah membunuh Cake yang didukung oleh Octavia. Di pusat komando, Monty berhasil menyalakan monitor dan melihat kondisi di luar. Mereka bahkan melihat Raven yang tengah disiksa dan Abby yang juga ada di ruang tindakan. Karena Wallace tidak mau menghentikan aksi King, Griff memakai walkie-nya untuk berbicara dengan Cake dibantu oleh Emerson. Griff mengancam akan membunuh Wallace jika Cake tidak membebaskan teman-temannya. Cake tentu saja tidak bisa menyerahkan teman-teman Griff, karena itu berarti mereka menyerah untuk kembali ke bumi. Akhirnya Griff pun menembak Wallace. Griff lalu memberikan peringatan kepada Cake bahwa jika ia tidak membebaskan orang-orangnya, Griff akan meradiasi lantai 5. Bukannya menyerah, Cake malah memerintahkan Emerson untuk membunuh semua orang di pusat komando. Melihat Emerson yang bergegas meninggalkan Cake, Griff menyadari bahwa Emerson akan datang kepada mereka. Bellamy lalu meminta Monty untuk mengaktifkan kartu kunci Emerson. Griff lalu melihat Cake menuju ruang tindakan. Griff meminta Monty untuk meradiasi lantai itu, namun Bellamy menahannya karena banyak anak kecil dan orang-orang yang telah membantu mereka. Untuk membalas Griff, Cake membawa Abby sebagai korban selanjutnya. Di tempat lain, Maya akhirnya kembali bersama Lee menemui Jasper dan Octavia. Jasper mengatakan bahwa ia akan ikut dengan Lee berpura-pura sebagai buron yang tertangkap. Octavia lalu memberikan pisau kepada Jasper dan mengarahkannya untuk tidak menusukkannya melainkan mengiris dalam ketenggorokan. Di tempat lain, terlihat Murphy yang baru saja sadar bangkit dan berjalan hingga ia menemukan sebuah pintu lalu masuk ke sebuah rumah kosong yang lengkap terisi barang-barang termasuk makan dan minuman. Tanpa sungkan, Murphy langsung makan dan minum di sana. Di sisi lain, Octavia tengah berdua dengan Maya. Dua orang masuk ke sana dan melihat Octavia. Menyadari ada orang lain, keduanya langsung lari dan Octavia mengejar kedua orang itu. Penjaga pun tak lama datang mengepung mereka. Uniknya, mereka berdua malah masuk ke ruang makan dan membuat kekacauan. Mereka tersudut dan tidak bisa melarikan diri.
Di pusat komando, mereka melihat Jasper dibawa oleh Lee ke ruang tindakan. Semua teman-teman Griff sudah terpojok dan mereka tidak memiliki opsi lain selain meradiasi ruangan, meskipun itu artinya mereka juga akan membunuh orang-orang gunung yang telah menolong mereka. Bellamy dan Griff akhirnya mengambil opsi radiasi itu. Jasper bersiap dengan pisaunya sebelum akhirnya semua penjaga di sana terbakar karena radiasi. Cake segera berlari dari sana disusul oleh Jasper yang langsung berniat menemui Maya. Benar saja, Maya dan semua orang di ruang makan telah berjatuhan terkena radiasi. Griff lalu mengajak Bellamy dan Monty untuk menjemput teman-temannya. Sementara itu, Octavia datang ke ruang tindakan dan melepaskan seluruh tahanan di sana. Ken langsung menghampiri Abby dan melepaskannya. Abby langsung menanyakan di mana keberadaan anaknya. Terlihat Griff dan Bellamy melihat keadaan di ruang makan di mana semua orang tergeletak dengan kondisi kulit yang terbakar akibat radiasi. Mereka menghampiri Jasper yang masih menangisi Maya. Jasper menanyakan apa yang telah Griff lakukan. Jasper menjelaskan bahwa ia akan membunuh Cake jika saja mereka memberi sedikit waktu lebih lama. Bellamy menjelaskan bahwa orang gunung itu tidak akan berhenti. Griff lalu mengajak Bellamy untuk ke ruang tindakan menjemput teman-temannya. Jasper menanyakan kenapa Monty membiarkan semua itu terjadi. Sampainya di ruang tindakan, Griff langsung memeluk ibunya. Griff mengatakan bahwa ia telah berusaha menjadi orang baik. Abby mengatakan bahwa mungkin saja sudah tidak ada orang baik lagi. Terlihat semua orang memeluk orang-orang tersayangnya masing-masing. Ken memuji kerja bagus Bellamy. Octavia datang menghampiri keduanya dan menanyakan di mana Cake. Rupanya Cake telah kabur dari Mount Wither dan tengah berjalan sendirian menyelusuri hutan. Mendadak langkahnya terhenti karena mengetahui ada pergerakan di depannya. Lincoln terlihat dari kejauhan mengeluarkan pedangnya. Namun langkah Lincoln terhenti karena Cake mengeluarkan generator nadanya membuat Lincoln terjatuh. Cake lalu mengambil sebuah dosis bius yang hendak ia suntikkan kepada Lincoln. Lincoln menolak dan bangkit lalu memotong tangan Cake. Lincoln lalu mengambil dosis bius itu dan menyuntikkannya ke leher Cake. Lincoln lalu meninggalkan Cake yang pingsan dengan satu tangan buntung sendirian di hutan. Singkat cerita, orang-orang The Ark berhasil pulang ke camp Alpha. Semua orang menyambut haru kedatangan mereka. Setelah semua orang masuk ke camp, Bellamy melihat Griff tengah berpelukan dengan Monty di luar. Bellamy lalu menghampirinya. Setelah Monty masuk ke camp, Bellamy mengajak Griff untuk minum bersama. Namun, Griff mengatakan bahwa ia tidak akan ikut masuk ke dalam camp. Bellamy lalu menjelaskan kepada Griff jika ia membutuhkan pengampunan maka Bellamy akan memberikannya kepada Griff. Namun Griff mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal di camp. Griff merasa jika ia melihat wajah-wajah mereka setiap hari, ia akan selalu teringat apa yang telah ia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Bellamy tidak bisa menghentikannya. Griff berpesan agar Bellamy menjaga orang-orang itu untuknya. Ia lalu mencium pipi Bellamy dan memeluknya sebelum pergi. Kembali ke Murphy yang masih berada di rumah itu sambil makan dan minum. Ia lalu memutar televisi dan melihat sebuah rekaman video di dalamnya. Di dalam video itu terlihat seorang laki-laki yang meminta maaf atas kesalahannya lalu bunuh diri dengan menembakkan pistol ke jantungnya. Sementara itu, Jaha masih mengikuti drone itu hingga ia menemukan sebuah bangunan besar yang dikelilingi drone di atasnya. Jaha merasa bahwa itu sangatlah misterius. Namun ia akhirnya masuk ke bangunan itu. Di dalam gedung itu, Jaha disambut seorang wanita cantik yang memperkenalkan dirinya sebagai Ellie. Ellie menyambut Jaha dan memanggil nama Jaha. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah menunggu Jaha selama ini. Jaha merasa aneh kenapa Ellie tahu namanya dan mengatakan bahwa ia telah menunggunya. Jaha lalu mendekat dan berusaha meraih Ellie. Namun tangan Jaha hanya melewati badan Ellie begitu saja seperti Ellie tidak nyata dan hanya sebuah bayangan. Ellie lalu mengatakan bahwa takdir Jaha memang ada di sana. Ia lalu mengajak Jaha untuk mengikutinya. Ellie mengatakan bahwa ia menyadari kedatangan Jaha saat menerima hadiah dari Jaha. Saat Jaha masuk mengikuti Ellie, Jaha melihat rudal yang ia gunakan untuk turun ke bumi ada di ruang itu.
Ellie mengatakan bahwa ia dan Jaha mempunyai pekerjaan untuk dikerjakan. Di bunker, setelah melihat video di televisi, Murphy menengok ke sofa yang ada di belakangnya, tempat seorang pria bernama Chris yang bunuh diri di dalam video yang ia tonton. Murphy lalu berniat keluar dari bunker itu. Namun, pintunya telah terkunci. Murphy mendengar video yang ia tonton masih berputar. Murphy kembali dan melihat dua orang pria menemukan Chris tewas. Mereka membawa Chris keluar dari bunker, namun sepertinya tidak pernah kembali ke bunker itu karena Murphy masih menemukan pistol Chris di bawah sofanya. Singkat cerita, Murphy telah berada di bunker selama 86 hari, menonton video yang sama dan menghabiskan stok makanan dan minuman yang ada di sana. Sesekali Murphy bahkan mengikuti dialog yang ada di video. Terlihat bahwa Chris membawa BK bertemu dengan Ellie. Rupanya Ellie adalah kecerdasan buatan yang menggunakan BK sebagai citranya. Tujuan dibuatnya Ellie adalah untuk membuat kehidupan manusia lebih baik setelah adanya kiamat di bumi dengan memecahkan akar masalah, yaitu terlalu banyak orang. Di sisi lain, Murphy lalu melemparkan sebuah benda ke arah televisi dan membuatnya layarnya pecah. Murphy lalu merekam pesannya melalui sebuah kamera bahwa ia telah menghabiskan makanan terakhir selama 86 hari di bunker. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak menyangka ia akan merindukan doa. Murphy yang nampaknya sudah putus asa dan depresi akibat terkurung di bunker selama 86 hari. Murphy mengambil pistol dan berniat untuk bunuh diri. Namun, ia tidak bisa melakukannya dan tak lama kemudian pintu bunker terbuka. Dan akhirnya Murphy bisa keluar dari sana. Murphy disambut oleh drone yang sebelumnya ia dan Jaha lihat. Murphy segera keluar dan mengikuti drone itu. Langkah Murphy terhenti di depan rumah Ellie. Ia masuk dan melihat Jaha menyambut kedatangannya dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan kota cahaya. Murphy yang emosi dengan Jaha berniat memukulnya, namun ia pingsan. Jaha pun membawa Murphy masuk. Adegan beralih memperlihatkan Lincoln dan Bellamy yang tengah berlatih bertarung disaksikan oleh teman-temannya termasuk Harper dan Monroe di sana. Lincoln yang berhasil mengalahkan Bellamy mengatakan bahwa kekalahan Bellamy disebabkan oleh sikap agresifnya saat bertarung. Bellamy lalu memakai kembali pakaiannya dan mengatakan bahwa dia mendapat tugas pemetaan di sektor 7. Harper memberikan sebuah tas berisi jaket penjaga kepada Lincoln sesuai keinginannya. Bahwa Dewan ingin Lincoln memakai jaket itu. Lincoln hendak menolaknya karena ia adalah trik kru. Namun, Bellamy menjelaskan bahwa jaket yang ia pakai tidak akan merubah itu karena di bumi jaket itu berarti apa yang telah mereka berikan. Trik kru sendiri adalah kawanan yang dipimpin oleh Indra atau yang biasa disebut dengan Grounder. Sementara itu Sky People atau orang langit disebut sebagai Sky Crew. Lincoln kembali menghampiri Bellamy dan berniat ikut bersama Bellamy karena sektor 7 itu akan berbatasan langsung dengan bangsa es. Namun Bellamy mengatakan bahwa posisi Lincoln saat itu masih berbahaya karena komandan belum mencabut perintah untuk membunuhnya. Bellamy menghampiri Ken yang tengah bersama Abby yang tengah tidur. Bellamy meminta izin untuk mempersenjatai semua unit yang akan bergerak ke sektor 7. Ken memberikan izin itu dan mengingatkan bahwa peraturan perang masih berlaku, bahwa mereka tidak boleh membunuh. Sebelum Bellamy pergi, Ken juga menjelaskan bahwa sudah 3 bulan tidak ada serangan dari Grounder semenjak peristiwa di gunung. Dan Ken berharap Bellamy tidak merusak kedamaian itu, karena semua warga percaya kedamaian itu yang mereka impikan. Setelah Bellamy pergi, Abby bangun dan mengatakan bahwa Grip sepertinya ada di sektor 7. Namun ia tidak akan ditemukan kecuali dia telah siap untuk ditemukan. David datang menyela obrolan keduanya. David mengabarkan bahwa ia mendapat sinyal dari saluran aman 3 klik yang berarti bahwa mereka ingin bertemu. Beralih ke Bellamy yang mengajak Monty untuk pergi sementara Jasper masih belum siap karena pingsan di bawah meja akibat mabuk. Monty mengatakan bahwa keadaan Jasper tidak membaik setelah kematian Maya yang membuatnya hancur. Monty pun menjelaskan bahwa Jasper memerlukan perjalanan itu. Bellamy pun sepakat untuk tetap membawa Jasper.
Setelah sampai di rover yang hendak mereka gunakan, Bellamy menyerahkan Jasper kepada Monty, sementara ia menghampiri pacarnya Gina. Gina memberikan sebuah buku mitologi kepada Bellamy karena tahu ibunya sering membacakan mitologi Yunani kepada Bellamy. Saat Bellamy meletakkan peralatannya di rover, Raven muncul dari bawahnya. Miller datang dan semua orang pun bersiap untuk segera berangkat. Kekacauan terjadi saat Jasper marah karena Monty mengguyurnya dengan air. Bellamy memisahkan keduanya dan mengatakan bahwa Jasper tidak mendapat senjata hingga ia kembali sadar. Sebelum berangkat, Octavia datang dengan kudanya dan meminta agar Raven tidak tertinggal jauh di belakangnya. Kini camp Alpha itu telah berubah bernama Arcadia. Di rover itu, Monty menyalakan musik yang tampaknya cukup menghibur semua orang di dalam rover. Di tengah keasikan itu, radar di rover berbunyi, memperlihatkan ada suara pelacakan yang berasal dari stasiun pertanian yang telah 4 bulan tanpa kabar. Suara itu berasal dari sektor 8. Octavia menghampiri rover yang berhenti dan mengingatkan bahwa protokol mengatakan mereka harus pulang karena kanselirlah yang akan memutuskan mereka harus pergi atau tidak. Bellamy tidak memperdulikan protokol itu dan meminta pendapat Monty dan Miller yang memiliki hubungan dengan stasiun itu. Mereka akhirnya sepakat untuk pergi melacak suara itu. Di sisi lain, Murphy bangun di atas sofa dan menemukan segelas air dan sebuah apel di atas mejanya. Ia bangun dan melihat Jaha tengah duduk bersimpu di tengah ruangan. Murphy membangunkannya, namun Ellie datang dan menjawab bahwa Jaha tidak ada di sana, melainkan ada di kota cahaya. Murphy mengatakan bahwa ia mengetahui siapa Ellie yang telah menghancurkan dunia dengan bom. Murphy juga kesal dengan Jaha yang telah mengunci Murphy di bunker. Murphy berdebat dengan Ellie dan Jaha sebelum akhirnya Murphy pergi dari sana. Ellie menahan Jaha yang hendak menyusul Murphy karena ia yakin Murphy akan kembali. Beralih ke tim Bellamy yang telah sampai di perbatasan Azgeda atau bangsa es. Monty yang membawa radarnya mengatakan bahwa suaranya semakin dekat dengan mereka. Bellamy mengingatkan kembali agar semuanya bersiap namun tidak membunuh siapapun yang datang, sesuai dengan peraturan perang. Dari hutan datang 3 orang prajurit berkuda putih dengan wajah bercat putih perang yang berarti mereka berasal dari bangsa es. Octavia maju dan mengatakan bahwa dirinya berasal dari Sky Crew yang tengah mencari teman-temannya. Prajurit bangsa es itu mengira bahwa Octavia dan teman-temannya mencari Wanheda, sama seperti mereka. Monty melihat suar merah milik stasiun pertanian yang terbaca di radarnya. Jasper dengan santainya maju membuat ketiga prajurit itu menodongkan senjata mereka. Bellamy lalu meminta Octavia untuk menjelaskan kepada prajurit es itu bahwa mereka mematuhi gencatan senjata komandan. Jasper lalu mengambil suarnya dan membuat prajurit itu langsung menyandra Jasper dan menodongkan pisaunya ke lehernya. Mereka kembali menanyakan Wanheda, yang Psychic Crew tidak mengenal siapa Wanheda itu. Prajurit itu akhirnya menggorok leher Jasper yang malah tersenyum santai. Bellamy menembak lengan prajurit itu disusul oleh Miller yang membunuh 2 penjaga lain dengan senapannya. Octavia lalu melayangkan pedangnya ke arah penjaga terakhir. Octavia langsung membantu Jasper sementara Bellamy mendapat panggilan dari walkie di rovernya. Bellamy mendapat kabar bahwa Ken berada di sektor 4 dan memanggilnya ke sana. Bellamy mengajak Monty untuk ikut bersamanya menggunakan rover, sementara yang lain membawa Jasper kembali dengan kuda. Sesampainya Bellamy dan Monty di sektor 4, mereka berjalan sambil mendiskusikan keadaan Jasper yang semakin memburuk melihat Jasper yang tersenyum santai dengan pisau di lehernya. Tak lama Ken datang bersama Indra. Bellamy berpikir bahwa Ken telah memberitahu Indra mengenai gencatan senjata yang baru saja mereka lakukan kepada bangsa es. Bellamy berusaha menjelaskan alasannya, namun Ken menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka akan mendiskusikan mengenai Griff. Indra menjelaskan bahwa Griff tengah diburu oleh semua orang. Adegan beralih ke Griff yang penampilannya telah berubah dengan rambut berwarna merah. Ia tengah memasang jebakan untuk seekor macan kumbang. Meskipun mendapat serangan, namun akhirnya Griff berhasil mendapatkan Panther itu.
Griff membawa hasil buruannya ke pos perdagangan bersama Nila. Di sana Griff menukar macang kumbang yang ia tangkap dengan daging hasil tangkapan kemarin yang telah diolah dan dikurangi jatah Nila. Griff tanpa sengaja melihat gelang yang dipakai Nila yang merupakan milik orang langit. Di sisi lain, tim Octavia yang membawa Jasper telah kembali ke Arcadia, disambut oleh Abby yang langsung mengecek luka Jasper. Octavia mengatakan bahwa Jasper terluka akibat ulah bangsa es. Abby menanyakan Griff, namun tim itu masih belum berhasil menemukan Griff. Abby lalu membantu Raven untuk turun dari kudanya. Di dalam rover, Indra kembali menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil membunuh Griff akan diberikan hadiah berupa uang. Indra menjelaskan bahwa Griff dikenal sebagai Wanheda atau komandan kematian, di mana Griff menjadi sebuah simbol kekuatan yang jika seorang berhasil membunuh Griff, maka orang itu akan mendapat kekuatan Griff. Jika Azgeda berhasil membunuh Wanheda, maka mereka akan menghancurkan koalisi dan memulai perang. Sesampainya di sektor 7, Indra mengarahkan mereka ke pos perdagangan karena berpikir Griff akan membutuhkan persediaan. Saat Griff menanyakan gelang Nila, Rowan datang bersama prajurit lain membuat Griff langsung menjauh. Rowan menanyakan Wanheda kepada Nila, dan Nila menjawab bahwa seseorang di gambar yang Rowan tunjukkan itu baru datang 2 hari yang lalu dan memberikannya sebuah gelang yang ia pakai. Nila menjelaskan bahwa Wanheda mengatakan akan pergi ke utara mengikuti terusan Eden. Setelah berterima kasih, kedua orang itu pun pergi. Griff menanyakan mengapa Nila mau membantunya. Nila menjawab bahwa ibunya diambil oleh orang gunung dan Griff lah yang telah mengakhiri Mount Wither. Lincoln menghampiri Abby yang berniat untuk mencari persediaan di Mount Wither. Lincoln mengatakan bahwa apa yang hendak Abby lakukan berarti Sky People melakukan penjarahan di Mount Wither, dan hal itu bisa menyebabkan perang antara Sky People dan Grounder. Jasper mendadak keluar dari medis dan langsung ditahan oleh Abby. Raven berusaha mengatakan bahwa Jasper tidak baik-baik saja, namun Abby mengizinkan Jasper pergi asalkan Jasper kembali esok pagi untuk diperiksa. Setelah selesai, Abby lalu meluangkan waktu untuk berbincang berdua dengan Raven. Di sana Abby menyanggah pinggul Raven yang sakit sejak ledakan di bendungan. Abby berusaha membantu Raven, namun Raven menolaknya seperti ia berbohong dengan teman-temannya dan menjauhi Wick yang berusaha menolongnya. Raven malah membalikan omongan Abby dan meminta Abby untuk memperbaiki dirinya saja yang terlalu menyibukkan diri untuk menghindari rasa sakitnya sendiri. Jaha dan Gideon menghampiri Murphy di tengah pantai. Jaha mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Murphy untuk bergabung bersamanya dan Ellie. Jaha lalu memberikan Murphy sebuah chip, di mana setelah chip itu masuk ke tubuh Murphy, Murphy akan bisa masuk ke kota cahaya. Jaha meminta agar Murphy dapat memutuskannya nanti. Tak lama, Emory datang dengan perahunya. Emory lalu mengajak Murphy untuk ikut bersamanya. Terlihat Gideon sudah naik ke perahu itu. Sementara itu, rover Bellamy terhalang oleh sebatang pohon. Saat Bellamy hendak keluar untuk membuka jalannya, sebatang pohon lain tumbang dan memblokir jalan di depan dan belakang rover itu. Semua orang di rover langsung menyiapkan senjata. Di sisi lain, Griff bangun dan meninggalkan pos perdagangan saat Nila masih tidur. Baru beberapa langkah keluar, Griff disandera oleh Rowan dengan senjata di lehernya. Rupanya Rowan telah menemukan Wanheda yang ia cari. Terlihat Bellamy, Ken, Monty, dan Indra sudah menunggu 3 jam lebih di rover dan belum ada pergerakan dari luar. Bellamy memutuskan untuk memeriksa kondisi di luar. Baru saja keluar melalui atap mobil, Bellamy disergap oleh seorang prajurit. Prajurit itu meminta semua orang yang ada di rover untuk keluar atau Bellamy akan dibunuh. Mereka semua pun langsung ditarik keluar. Rupanya mereka berniat mengambil suar pelacak stasiun pertanian yang dipegang oleh Monty. Bellamy meminta Monty untuk merelakan suar itu. Mendengar nama Monty, salah seorang prajurit mengenalinya dan memanggilnya. Monty mengenali suara itu yang rupanya adalah ibunya, yaitu Hannah.
Adegan beralih ke Jaha yang tengah diajak Ellie berkeliling kota cahaya sambil menjelaskan bahwa di kota cahaya tidak akan ada lagi rasa sakit, kebencian, penyakit, dan penderitaan. Jaha mengatakan bahwa ia bersedia mengisi kota cahaya dimulai dengan ia dan orang-orangnya. Mendadak, Murphy memanggil Jaha, membuat Jaha kembali sadar. Murphy membangunkan Jaha karena mereka telah sampai di daratan lebih cepat. Emory mengatakan bahwa mereka tidak akan melewati ladang ranjau karena mereka telah memutari zona mati. Mereka lalu turun dan melanjutkan perjalanan menuju barat. Hannah memeluk Monty untuk melepaskan rasa rindunya. Dari arah rover, 2 orang prajurit turun dan memerintahkan anggota stasiun peternakan untuk menurunkan senjata mereka. Ken mengenali suara itu, yaitu adalah Pig. Rupanya mereka adalah orang-orang The Art yang berhasil selamat di bumi. Monty menanyakan ayahnya kepada Hannah. Hannah mengatakan bahwa ayahnya tidak selamat. Ken lalu menanyakan berapa jumlah orang-orang stasiun peternakan. Pike menjawab bahwa ada 63 orang yang sisanya berkemah di pegunungan utara dan sebagian lain telah dibunuh oleh Grounder. Ken meminta anak buahnya untuk memindahkan batang pohon yang menghalangi rover. Disusul oleh perintah Pike kepada anak buahnya untuk membantu. Ken kembali menanyakan kepada Pike bahwa jumlah orang di stasiun peternakan harusnya berjumlah 3 kali lipat dari 63 orang. Indra mengatakan bahwa bangsa S harusnya lebih kejam dari Grounder dan Pike harusnya bangga dengan jumlah yang ia miliki. Ken lalu memperkenalkan Indra kepada Pike bahwa Indra adalah seorang pemimpin trik root dan sekutu yang terpercaya. Setelah pohon telah dipindahkan, Ken meminta Monty untuk memberikan koordinat Arcadia kepada Pike. Ken meminta Pike untuk ikut bersamanya mencari Griff. Pike lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa timnya kembali ke pemukiman dan membawa mereka semua ke Arcadia. Adegan beralih ke Griff yang ditarik Rowan menggunakan sebuah tali. Griff nampaknya lelah dan terjatuh hingga tidak bisa bangkit lagi. Rowan lalu mengisi air di sungai dan mendadak Griff menyerangi Rowan. Griff mencekik Rowan dan menenggelamkan kepalanya ke dalam sungai. Saat Rowan sudah tidak bergerak, Griff melepaskannya dan mendadak Rowan berbalik menyerang Griff. Rambut Griff kembali ke warna semula setelah terkena air, lalu Griff melihat luka di pelipis Rowan dan menyadari bahwa Rowan berasal dari bangsa es. Di sisi lain, Octavia baru saja terbangun dari tidurnya dan melihat Lincoln di sampingnya yang sudah tidak mengenakan jaket penjaga. Baru saja berbincang terdengar suara prajurit yang mendekat. Keduanya panik dan Octavia berniat membawa Lincoln masuk ke Arcadia sebelum dibunuh. Saat tengah bersembunyi, Lincoln melihat Nico datang menunggangi kuda dengan luka di perutnya. Setelah Nico mengatakan bahwa ia terluka karena Azgeda, Lincoln dan Octavia bergegas membawa Nico menemui Abby di Arcadia. Abby yang tengah mengobati luka Jasper mencoba menguatkan Jasper yang tenggelam dalam kesedihannya karena kehilangan Maya. Jasper menyamakan keadaannya dengan Finn, namun Jasper menyudutkan Abby dengan mengatakan bahwa putrinya juga yang telah membunuh Finn. Abby tak bisa berkata-kata lagi hingga Octavia datang membawa Nico. Abby segera pergi dan memberikan pertolongan kepada Nico. Jackson mengatakan bahwa golongan darah Nico adalah RH0, yang merupakan golongan darah langka dan hanya bisa menerima darah dari golongan itu. Jackson mengecek darah Lincoln dan ternyata golongan darah Lincoln pun tidak cocok untuk didonorkan. Jackson mempunyai ide untuk menolong Nico di Mount Wither dengan sistem perawatan yang mereka yang mutakhir. Namun Abby menyanggah ide itu dan meminta pendapat Lincoln yang sebelumnya melarang Abby kembali ke Mount Wither. Mengingat bahwa Nico adalah temannya, Lincoln pun setuju dengan ide Jackson agar Nico bisa diselamatkan. Abby mengatakan kepada Jasper untuk siap menghadapi perasaannya karena mereka akan kembali ke Mount Wither. Di sisi lain, Nila mendapat serangan dari seorang teman Rowan yang menanyakan Wanheda. Karena tidak mau memberitahukan, prajurit itu lalu berniat memotong tangan Nila. Namun Bellamy datang tepat waktu dan menembak prajurit itu. Bellamy dan timnya masuk menghampiri Nila dan Indra mengenali prajurit itu sebagai pemburu buron. Kane lalu memerintahkan Pig untuk mengecek perimeter bersama Monty dan Hannah.
Indra menanyakan Wanheda dan Bellamy menjelaskan bahwa Wanheda berada dalam bahaya, menyadari bahwa mereka berasal dari Skycrew. Nila memberikan informasi bahwa Griff semalam bersamanya namun pergi sebelum Nila bangun. Nila memberikan informasi bahwa Rowan yang membawa pergi Wanheda dan Rowan adalah Azgeda. Tak lama Monty masuk dan mengabarkan bahwa ia menemukan jejak yang masih baru, namun mereka tidak bisa menggunakan rover karena terlalu banyak pohon. Mereka pun bergegas meninggalkan Nila. Terlihat Rowan bersembunyi bersama Griff dan meminta Griff untuk diam karena 3 pengintai bangsa es mendekat ke arah mereka. Griff berteriak membuat 3 pengintai itu mengetahui keberadaannya. Rowan menutup kepala Griff dan menemui pengintai itu. Rowan lalu menunjukkan tanda segedanya dan mengatakan bahwa ia membawa Wanheda. Ketiga pengintai itu berniat untuk mengambil Wanheda, namun Rowan melepaskannya, membuat ketiga pengintai itu tersulut emosi. Salah satu pengintai itu bergegas mengejar Wanheda, sementara 2 lainnya berniat membunuh Rowan. Namun Rowan berhasil melumpuhkan ketiga pengintai itu sebelum Griff tertangkap. Saat Rowan mendekati Griff, Griff mengambil pisau milik pengintai yang mengejarnya lalu menusukkannya ke Rowan. Namun Rowan segera mengamankan Griff. Sementara itu, Abby dan timnya telah sampai di Mount Wither untuk menyelamatkan Nico. Kembali ke Bellamy dan timnya yang terhenti karena mendengar genderang perang dari Azgeda. Mereka juga melihat ada 3 mayat di padang itu dan berniat untuk menyingkirkannya. Bellamy melihat ada 2 orang dari kejauhan. Ternyata itu Rowan dan Griff. Ia berniat untuk menghampiri Griff, namun Pig menahannya karena pasukan Azgeda mendekat ke arah mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi di gua terdekat, sementara Indra harus memperingatkan komandannya karena Azgeda telah melewati perbatasan membawa pasukan. Indra pun berpesan agar Griff ditemukan sebelum ia dibunuh oleh Ratu Azgeda. Rowan membawa Griff ke sebuah terowongan bawah tanah dan mengatakan bahwa jika Griff berteriak, mereka berdua akan mati. Di lain tempat, Jaha mengajak Otan pergi, sementara Emory berniat mencuri tas milik Gideon yang tengah duduk dengan mata terpejam. Baru saja menggapai tasnya, Gideon langsung mencekik leher Emory. Murphy memukulnya, namun Gideon tidak bereaksi apapun dan mengatakan bahwa tidak ada rasa sakit di kota cahaya. Emory lalu menggorok leher Gideon dengan pisaunya. Setelah itu, Emory mengambil tasnya dan pergi mengajak Murphy. Di tempat persembunyiannya, Griff bertanya kenapa Rowan menghindari kaumnya sendiri. Rowan membalikkan pertanyaan, mengapa Griff kabur dari kaumnya padahal ia mempunyai pilihan lain. Griff mengatakan bahwa ia sama seperti Rowan, namun Rowan menjelaskan bahwa ia dikucilkan dari kaumnya, dan Griff adalah jalan pulang untuk Rowan. Di gua, Bellamy kehilangan jejak Griff, namun mereka belum bisa keluar dari sana karena kawanan bangsa es belum berlalu dari tempat itu. Monty lalu mendekati Hannah dan menanyakan kronologi kematian ayahnya. Meskipun ayah Monty dibunuh oleh Azgeda, namun bagi Peg, semua Grounder sama saja. Kembali ke Murphy dan Emory yang tengah berusaha membuka tas milik Gideon. Emory mengatakan bahwa apapun yang ada di dalamnya akan dibagi 3 dengan Murphy juga. Setelah Emory berhasil membuka tas itu dengan pisaunya, rupanya tas itu berisi sebuah teknologi yang mempunyai tanda yang sama seperti chip yang Jaha berikan. Tak lama datang Otan yang menutup tas Gideon dan menguncinya. Murphy dan Emory heran kenapa Otan bisa mengunci tas itu. Otan lalu menyergap Emory, sementara Murphy mengancam akan membuang tas itu ke dalam air jika Otan tidak melepaskan Emory. Jaha datang dan menanyakan apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama untuk Murphy menyadari bahwa Otan telah menelan chip dari Jaha. Akhirnya Otan melepaskan Emory dan Murphy segera meminta Emory naik ke atas kapal sebelum akhirnya Murphy melepaskan tas itu ke tepi pantai. Ia langsung menyusul Emory dan pergi dengan kapal. Jaha kembali ke kota cahaya dan mengatakan bahwa ia harus mengejar Murphy dan Emory. Ellie datang dan mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan karena di kota cahaya tidak ada kematian. Gideon lalu muncul dan menghampiri Jaha.
Di sisi lain, setelah berhasil menyelamatkan Nico di Moonwither, Jackson mengatakan kepada Abby bahwa Moonwither dapat dimanfaatkan Skycrew dan Tricrew. Abby pun setuju dengan usulan Jackson. Sementara itu di ruang seni, Jasper mencari lukisan yang disukai Maya dengan sedikit mengacaukan barang-barang di sana. Setelah mendapat lukisan itu, Jasper duduk dan mengamati lukisan itu dengan matanya yang berkaca-kaca. Octavia datang dan duduk di sampingnya. Jasper mengatakan bahwa ia merindukan Maya. Octavia menenangkan Jasper dengan mengatakan bahwa keadaan akan segera membaik. Kembali ke gua di mana Monty menyadari bahwa Bellamy pergi meninggalkan mereka dengan mengambil kostum Azgeda. Terlihat Bellamy ada di antara kawanan Azgeda itu dan berniat menyeberang. Setelah berhasil menyeberang, Bellamy melihat bekas darah yang ada di mulut terowongan bawah tanah. Ia mengeluarkan pedangnya dan bergegas masuk. Bellamy berhasil menemukan Griff, namun Rowan menyerang Bellamy dan hampir menusukkan pedang ke lehernya. Griff memohon agar Rowan tidak membunuh Bellamy dan dia bersedia melakukan apapun. Rowan tidak membunuhnya, namun ia menusukkan pisaunya ke paha Bellamy dan menendang kepalanya. Singkat cerita, Ken dan tim berhasil menemukan Bellamy yang tengah terseok-seok berjalan. Bellamy mengatakan bahwa ia hampir mendapatkan Griff. Pig mengatakan bahwa tidak ada gunanya mencari jejak orang itu karena mereka telah mengetahui jika mereka dibuntuti. Bellamy terus memaksa untuk mencari Griff, namun akhirnya Monty berhasil membujuk Bellamy untuk mencari cara lain karena kondisi Bellamy yang tidak memungkinkan. Kembali ke Rowan yang akhirnya menyerahkan Wanheda ke Lexa. Rupanya Lexa yang meminta Rowan untuk menemukan Wanheda. Rowan telah melakukan bagiannya, lalu ia meminta Lexa untuk melakukan bagiannya. Namun Lexa malah memenjarakan Rowan karena Ratu Azgeda tidak menghormati koalisi mereka. Lexa lalu meminta maaf kepada Griff karena atas perlakuannya seperti itu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melepaskan Griff ke Ratu Bangsa Es karena Lexa membutuhkannya. Griff lalu meludahi Lexa sambil mencacinya dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Lexa. Griff lalu diamankan penjaga Lexa dan dibawa keluar. Terlihat Lexa menghampiri Griff. Ia mengatakan bahwa sore itu ia akan mengadakan pertemuan dengan Skycrew dan Griff akan segera kembali ke kawanannya. Namun Griff heran karena Lexa tidak mungkin menyelamatkannya dan mengembalikannya ke Skycrew begitu saja tanpa meminta imbalan apapun. Setelah perdebatan keduanya, Lexa pun mengatakan bahwa ia ingin Skycrew tunduk pada Lexa dan bergabung dengan aliansinya menjadi suku ke-13. Lexa menjanjikan jika Skycrew bergabung bersamanya, tidak akan ada yang berani melawan Skycrew, karena itu artinya melawan Lexa. Namun Griff mengatakan bahwa sampai kapanpun ia tidak mau tunduk dengan Lexa, dan jika Lexa ingin kekuatan Wanheda, maka Griff mempersilahkan Lexa untuk membunuhnya. Beralih saat Lexa kembali ke ruangannya dan disambut oleh ke-12 perwakilan klan yang memberi Lexa hormat saat ia masuk. Kecuali satu orang yang merupakan perwakilan Azgeda yang tidak memberikan hormat ke Lexa. Orang itu rupanya mempermasalahkan kelemahan Lexa yang tidak mampu membunuh Wanheda. Ia mengatakan jika Lexa tidak mampu membunuh Wanheda, maka Azgeda akan turun tangan. Titus menyanggah pria itu dan membahas sikap kawanan Azgeda yang mengerahkan pasukan ke Polis. Pria itu mengelak bahwa pasukan itu hanya berniat latihan militer. Indra menyanggahnya dan mengatakan bahwa pasukan itu datang dengan cara menyerang dan menyeberangi kawasan Tricrew. Melihat perdebatan antara perwakilan Azgeda dengan Titus dan Indra, Lexa menghentikannya dan mengajak pria itu untuk berbincang empat mata dengannya. Bukannya berbincang, di sana Lexa malah menendang pria itu hingga jatuh dari gedung itu. Setelah memastikan tidak ada lagi yang menanyakan keputusan Lexa, Lexa lalu memulai pertemuannya. Terlihat pasukan Ken dan Abby telah sampai di perbatasan Polis dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Ken meminta beberapa orang penjaga untuk tetap di Rover menjaga radio mereka. Saat Ken menemui seorang penjaga yang tengah membereskan peralatan medis yang diambil dari Moonwither,
Ken menanyakannya. Ken mengatakan bahwa mereka tidak bisa membawa peralatan itu untuk pertemuan dengan Lexa. Terjadi perdebatan akibat Ken mengetahui mereka kembali ke Moonwither untuk memanfaatkan peralatan medis di sana. Abby menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Nico mati. Setelah Ken dan Abby membahas Griff, Ken berjanji bahwa mereka tidak akan kembali tanpa membawa Griff. Beralih ke Bellamy, Raven, Octavia, dan Gina yang sampai di Moonwither. Bellamy berharap ia bisa ikut dengan tim Ken, namun kondisi kakinya tidak memungkinkannya untuk bergabung dengan mereka. Sesampainya di Moonwither, terlihat Peg dan kawanannya tengah menikmati makanan mereka di meja makan. Peg lalu menyapa Bellamy dan tim yang baru saja datang, lalu mempersilahkan mereka untuk bergabung bersama. Sempat terjadi perdebatan antara Peg dan Octavia, sebelum akhirnya Octavia memilih pergi meninggalkan mereka. Sinclair mendatangi Raven dan memberikan setumpuk tugas untuk Raven kerjakan mengenai listrik di Moonwither. Beralih ke menara Lexa di mana Rowan menghampiri Griff yang tengah sendirian. Rowan menawari Griff sebuah kesepakatan setelah Lexa mengingkari kesepakatannya dengan Rowan. Rowan ingin membunuh Lexa dan meminta bantuan Griff untuk melakukannya. Setelah itu Azgeda akan memimpin koalisi dan akan menjadi sekutu yang kuat untuk Scarecrow. Terlihat Bellamy mencari Octavia dan menemukannya di atas pintu keluar bunker. Bellamy memahami Octavia mengenai Scarecrow yang memanfaatkan Moonwither. Bellamy mengatakan bahwa jika Octavia memerlukan waktu untuk pergi, ia akan memahaminya. Bellamy dan Octavia turun menghampiri mereka. Kedua penjaga mengatakan bahwa Echo mengancam pertemuan Scarecrow dengan Lexa. Namun Echo menyanggah dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Bellamy lalu menanyakan apa yang dimaksud Echo. Echo menjelaskan bahwa pertemuan itu hanyalah sebuah perangkap karena Lexa telah menyiapkan pembunuh untuk membunuh perwakilan Scarecrow yang datang. Adegan berikutnya memperlihatkan Echo yang menjelaskan kembali kepada Bellamy dan Peg di dalam Moonwither. Peg kurang percaya dengan Echo karena dia juga berasal dari Azgeda. Echo lalu mengatakan bahwa saat kawanan Grounder meninggalkan Scarecrow di perebutan Moonwither merupakan sebuah kesalahan. Bellamy lalu menambahkan bahwa Echo telah menyelamatkan nyawa Bellamy dan mereka bisa mempercayai Echo. Sinclair datang dan menanyakan apakah informasi yang mereka terima valid atau tidak. Peg menjawab bahwa mereka sudah mencoba menghubungi melalui radio, namun tidak ada respon dan jika memang mereka sudah dibunuh maka Scarecrow harus bergerak cepat. Peg mempunyai ide untuk menyiapkan misil Moonwither, berjaga-jaga untuk serangan balasan kepada Grounder. Sinclair sempat menolak ide Peg karena mereka tidak mengetahui kode peluncurannya. Raven mengatakan bahwa ia bisa membantu memecahkan kode itu. Mereka pun bergegas berangkat sementara Raven dan Sinclair akan menyiapkan misilnya. Bellamy berpamitan dengan Gina dan meminta Gina untuk tetap di sana membantu menyiapkan misil. Di ruangan tertutup, seorang pembunuh meletakkan satu set pisau dan membuka tudung kepalanya. Ia lalu menyiapkan jam tangan digital dengan hitungan mundur dan sebuah wadah yang ia gunakan untuk menadah darah di telapak tangannya yang sebelumnya ia iris sendiri dengan pisaunya. Sesampainya Ken dan Abby bersama beberapa penjaganya di Polis. Mereka terpukau dengan keramaian orang-orang yang berdagang di sana. Saat tengah berjalan, seorang anak kecil lalu menarik Abby ke kedai ibunya. Perempuan itu lalu memotong daging dan memberikannya kepada Abby untuk mencicipi. Abby menolak namun Ken menerimanya dan memakan makanan itu. Setelah itu Ken memberikan kenang-kenangan dari Scarecrow untuk perempuan itu dan melanjutkan perjalanan. Abby menghampiri Ken dan mengatakan bahwa ia cocok di sana. Abby berniat untuk memberikan pin kanselir itu kembali ke Ken namun Ken menolaknya. Ken mengatakan bahwa sejak mendarat keduanya sering memberikan pin kanselir dan bukan seperti itu mestinya. Keduanya lalu sepakat untuk mengadakan pemilu setelah mereka kembali ke Arcadia. Indra datang dan menyapa keduanya. Abby berterima kasih karena Indra telah menyelamatkan Griff. Indra menjawab bahwa komandanlah yang menyelamatkan Griff dan mempersilahkan Abby untuk berterima kasih secara langsung saat pertemuan digelar. Berlanjut ke Lexa yang tengah melatih Aiden. Titus mendekati Lexa dan mengatakan bahwa perwakilan Scarecrow telah tiba.
Tikus memperingatkan Lexa mengenai pertemuan yang hendak mereka gelar dengan Skycrew karena bangsa Asgeda pasti tidak menyetujui hal itu. Lexa menjawab bahwa semua klan akan setuju Skycrew bergabung saat mereka melihat Wanheda tunduk kepadanya. Titus mengingatkan bahwa jika Lexa ingin mengambil kekuatan Wanheda, maka yang perlu Lexa lakukan hanyalah membunuhnya. Beralih ke Sinclair, Raven dan Kina yang masih belum menemukan kombinasi kode peluncuran misil. Kina mengatakan bahwa ia akan mengecek ruangan presiden untuk mencari kombinasi kode itu, sementara Raven dan Sinclair akan terus mengusahakan sisi teknisnya. Adegan beralih ke tim Bellamy yang telah sampai di perbatasan polis dan menemukan rover milik tim Ken dan Abby. Mereka mengecek rovernya dan menemukan dua penjaga yang telah dibunuh di dalam kemudi rover. Pink menghampiri Echo sebelum pembunuhan itu adalah ulah kawanannya, namun Octavia dan Bellamy segera menengahi keduanya karena pembunuhan itu membuktikan bahwa Echo mengatakan yang sesungguhnya. Octavia mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan pedangnya di sana. Echo pun mengatakan bahwa mereka akan masuk ke polis melalui terowongan rahasia. Terlihat Lexa menghampiri Griff dan Griff langsung menodongkan pisaunya ke leher Lexa. Namun Griff tidak kuasa membunuh Lexa dan menjatuhkan pisaunya begitu saja. Lexa meminta maaf kepada Griff dan mengatakan bahwa Griff bisa pergi bertemu ibunya yang sudah berada di sana. Sebelum Lexa pergi, Griff menahannya dan mengatakan bahwa ia mempunyai ide yang lebih baik. Terlihat Ken dan Abby tengah menunggu kedatangan Lexa untuk membahas perjanjian mereka, namun yang datang adalah Griff. Dia mengatakan bahwa perjanjiannya telah berubah karena bangsa es menginginkan Lexa mati. Griff mengatakan bahwa mereka akan menjadi klan ke-13 di bawah pimpinan Lexa untuk melawan Asgeda. Abby sempat menolaknya, namun Ken menjelaskan bahwa ia telah melihat kawanan Asgeda dan tidak mungkin jika Skycrew melawan mereka. Setelah sepakat, Abby lalu menanyakan jika mereka bergabung menjadi klan ke-13, maka apa yang akan menghentikan Asgeda. Griff mengatakan bahwa Wanheda lah yang akan menghentikan mereka. Di tempat pertemuan, semua perwakilan klan sudah bersiap menyaksikan tunduknya klan ke-13. Terlihat Griff mendekati Lexa dan tunduk di hadapannya, diikuti oleh seluruh perwakilan klan yang ada di sana. Sementara itu, tim Bellamy berhasil sampai di lift untuk naik ke tempat pertemuan. Bellamy dan Pink melumpuhkan dua penjaga yang menjaga lift untuk bisa naik ke atas. Di lain tempat, pembunuh masih terus melanjutkan ritualnya dan menyiapkan semua pisaunya. Singkat cerita, Bellamy, Octavia, dan Pink telah sampai di aula pertemuan dengan menodongkan senjatanya. Mereka mengatakan bahwa pertemuan itu adalah jebakan dan mereka harus pergi dari sana. Pink juga mengatakan bahwa dua penjaga yang ditinggalkan di rover telah tewas terbunuh. Griff menanyakan apa maksud Lexa dan Lexa mengatakan bahwa dia tidak tahu. Lexa lalu menanyakan siapa yang memberikan informasi itu. Bellamy dan tim baru menyadari bahwa Echo sudah tidak lagi bersamanya. Sementara itu, jam digital pembunuh itu berbunyi dan ia bergegas keluar. Rupanya pembunuh itu berada di Moonwither, bukan di polis. Di pusat kendali, Raven dan Sinclair masih berusaha mendapatkan kode peluncuran yang mereka cari. Raven menyerah karena mereka masih belum bisa menemukan kodenya, sedangkan hari telah gelap. Sinclair menguatkan Raven dan menasihatinya panjang lebar sebelum Kina mengabarkan kepada Raven melalui walkinya. Baru saja mengabarkan, pembunuh yang sudah ada di belakang Kina langsung membekap Kina dan menusukkan pisaunya ke perut Kina berkali-kali. Pembunuh itu lalu mengaktifkan sistem penghancuran diri dengan kode yang ia tulis di tangannya. Kina dengan sisa-sisa tenaganya lalu mengabarkan kepada Raven. Raven dan Sinclair lalu melihat Grounded itu berlari melintasi mereka. Sinclair dan Raven pun bergegas untuk mengejar Grounded itu. Sinclair berhasil keluar dari bunker dan berkelahi dengan Grounded itu. Hampir saja dibunuh olehnya, namun Raven datang dan menembak Grounded itu. Mereka berhasil mendapatkan kode peluncurannya, namun Kina tidak merespon panggilan Raven. Raven berniat untuk kembali ke dalam dan mematikan sistem tersebut, namun sayangnya Moonwither lebih dulu meledak. Raven mengabarkan Bellamy bahwa seorang Grounded berhasil menyerang Moonwither dan hanya menyisakan Raven dan Sinclair. Lexa lalu memerintahkan penjaganya untuk menangkap seluruh delegasi dari Asgeda, termasuk Pangeran Rohan.
Ia lalu mempersilahkan kawanan Skycrew untuk pulang mengurus kekacauan di sana. Lexa juga mengatakan bahwa mereka akan membalas serangan itu bersama-sama. Sebelum pergi, Bellamy memperingatkan Griff bahwa Lexa lebih mementingkan kaumnya sendiri dan Griff lebih baik kembali ke kaumnya. Di aula pertemuan, Griff memastikan Lexa tidak akan mengkhianatinya lagi dan orang-orangnya untuk kedua kalinya. Di lain tempat, Echo menemui Ratu Nia yang berdiri bersama Emerson. Echo mengatakan bahwa Nia telah mendapat perang yang Nia inginkan. Pantas saja Grounder membunuh itu memiliki kode peluncuran sistem penghancur diri karena ada Emerson di sana. Echo menjelaskan bahwa Griff ada di pihak komandan seperti yang mereka harapkan. Ia juga memberitahu bahwa Pangeran Rowan menjadi tahanan Lexa. Ia mengatakan bahwa tidak lama lagi Rowan akan bebas dan dia akan membunuh Lexa. Dan film pun bersambung.